Hello good people, balik lagi sama aku Ganjar aka Pepper Clouds. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Well, ini adalah mungkin video terakhir di channel ini di tahun 2020. Dan beberapa hari lagi kita akan menyambut 2021. So, gimana dengan 2020 ini teman-teman? Ya, maybe for many people this year is sucks gitu kan. Tapi ada segelintir atau sekelompok orang juga yang bergembira dengan 2020. Ya you know lah siapa yang paling senang kalau misalnya lagi pandemi seperti ini. But aku di sini nggak pengen bahas ke sana ya, karena nanti bakalan jatuhnya nanti ke video konspirasi gitu kan. Ya kita sebagai rakyat biasa, apa sih yang bisa kita lakukan terutama di tahun depan ini ya teman-teman. Maybe 2021 ini bisa jadi start baru juga buat kalian, maybe bisa merubah jalan hidup kalian juga. Aku ambil contoh mungkin orang-orang yang sebelumnya kerja kantoran, akhirnya ada yang kena PHK gitu kan, bingung cari kerja. Ya mungkin mereka nanti di 2021 bisa lebih kreatif lagi, bisa berinovasi, mungkin menjadi wirausaha dan tetap bakalan bisa berpenghasilan. Amin. Nah, kita belajar dari tahun 2020 ini kalau ternyata hidup itu ada loh sesuatu yang nggak terduga-duga gitu kan. Kayak COVID kemarin yang dimana itu banyak membolak-balikan kehidupan orang teman-teman. Nah, masuk di tahun 2021 itu kita bisa mulai belajar hidup dengan lebih bijak lagi, salah satunya bijak dalam berkeuangan, bijak dalam mengeluarkan atau dalam berbelanja. Ini aku share kalau prinsipku ya teman-teman. Ini prinsipku sih. Aku selalu beli barang apa yang memang aku butuhkan, atau aku beli itu seenggaknya bisa menunjang pekerjaanku atau bisa menunjang bisnisku gitu. Atau seenggaknya aku bisa dapat duit atau balik modal setelah beli barang tersebut. Dan aku selalu menghindari atau mungkin bakalan mikir berkali-kali sebelum beli hal-hal yang menurutku mungkin bakalan nggak penting gitu loh. Mikir dulu kalau misalnya aku beli barang ini aku butuh atau enggak gitu, atau aku sekedar nafsu aja, atau sekedar pengen aja, atau sekedar lapar mata aja gitu. Itu pasti bakalan aku pikir-pikir dulu. Nah kalau misalnya emang udah butuh, itu aku split lagi. Apakah ini urgent ataukah ini masih belum gitu, masih bisa pakai apa yang ada gitu loh. Nah mungkin nanti kalau misalnya kalian yang nonton ini ada yang bilang, wah Mas Ganjar berarti pelit gitu ya. Nah jadi gini, pelit dan bijak dalam mengeluarkan uang itu menurutku agak-agak tipis nih perbedaannya. Kalau misalnya orang nggak tahu atau orang nggak paham, tapi impactnya itu bakalan kerasa gede banget. Dan itu yang udah aku alamin selama ini teman-teman. Nah untuk yang pengen aku bahas lagi, poin yang kedua, kalau aku lihat-lihat dan feelingku bilang di tahun 2021 ini menurutku pandemi masih bakal belum 100% selesai teman-teman. Walaupun ada vaksin, kita bisa bilang karena ya 2020 udah banyak vaksin-vaksin yang dibeli sama Indonesia gitu kan. Tapi tetap teman-teman, walaupun kalian mau suntik vaksin, ya tetap harus taati protokol dan jaga kesehatan juga gitu kan. Dan untuk masalah bisnis, ini sedikit banyak pasti tetap bakalan berimpact juga. Nah kita berkaca dari kejadian 2020 ini deh. Akhirnya banyak cara orang-orang kreatif di dalam berbisnisnya teman-teman dalam menghadapi ya pandemi ini. Kalau misalnya kita nunggu normal, ya kita nunggu normal lagi sebelum kayak pandemi, itu menurutku agak susah sih. Agak kemungkinannya 30% kita bakalan bisa normal kayak biasanya. Itu menurutku ya. Mungkin bisa aja normal itu, at least aku bisa bilang mungkin 4-5 tahun mendatang baru bisa balik kayak sebelum pandemi kemarin. Nah banyak orang juga yang dari kalian itu tanya ke DM ku, Mas aku mending buka bisnis abis pandemi atau sekarang aja? Nah pertanyaannya gini loh, emang kamu tahu gitu kan, emang kita tahu gitu kan selesainya pandemi ini bakalan kapan gitu kan. Lah kalau misalnya sampai 2030 belum selesai, masih tetap aja kayak gini, gimana? Mau buka 2030 gitu? Ya kalau saranku sih ya nggak apa-apa, buka sekarang aja gitu kan, asalkan kamu udah siap. Dan yang jelas cara-cara kayak konvensional itu udah apa ya, udah nggak bisa berharap tinggi gitu, udah nggak bisa berharap efektif lagi kalau menurutku ya, karena sekarang udah banyak pembatasan untuk kerumunan dan segala macam yang at least kita harus melek sama digital teman-teman. Mulai sekarang kita itu harus bisa apa ya, more kreatif lagi gitu. Dari segi bisnis pun kita harus bisa beradaptasi kalau misalnya kita nggak mau stuck atau nggak pengen mati bisnisnya. Ya intinya kita itu harus bisa muter apa ya, kita harus bisa pinter-pinter muter otak
kalau misalnya mau tetap main di ranah itu tadi teman-teman. Ya menurutku salah satunya yang bisa kasih solusi ya online. Kita gencarkan, ya kita maksimalkan untuk jualan atau kita maksimalkan untuk bisnis by online itu teman-teman. Ya mungkin udah saatnya sih untuk kita itu bisa lebih melek lagi sama teknologi, sama tren sekarang. Karena ya mau kapan gitu, Indonesia udah tertinggal berapa puluh tahun cuy sama negara-negara maju gitu kan. Kalau misalnya dia bilang, "Mas, susah Mas, belajarnya Mas." Ya balik lagi ke kalian gitu kan, pengen stuck atau pengen survive. Ya pilihannya cuma dua itu aja. Karena waktu itu nggak bisa nungguin kalian gitu. Waktu tetap jalan aja gitu. Kalianlah yang berpacu sama waktu gitu, bukan waktu yang nungguin kalian. Oke, itu poin yang kedua ya. Next apa lagi ya? Ya mungkin jaga diri aja deh. Jaga kesehatan juga buat kalian. Aku sendiri jujur di tahun 2020 ini juga beratku antara 62 atau 63 kilo sebelumnya gitu kan. Dan sekarang aku juga udah timbang dan beratku sekarang 66 nih. Wah, itu rasanya badan kayak gampang pegel gitu kan. Dan buat jalan dikit udah agak ngos-ngosan ya. Nggak tahu ya, karena mungkin semenjak di rumah aja gitu kan, kayak tiap hari tuh kebanyakan duduk di depan gini doang gitu loh. Akhirnya jarang gerak. Kemudian perut ini juga kayak numpuk gitu kan, makan duduk, habis itu duduk lagi, kerja duduk. Kayak kurang olahraga lah gitu loh. Ya mudah-mudahan nanti di awal tahun 2021 ini bisa ya berubah lebih ideal lagi, berubah lebih baik lagi, lebih sehat lagi. Ya terima kasih yang udah mensupport, yang udah mantengin channel yang ya bahas tentang hal-hal yang ada di dunia bisnis atau di dunia clothingan. Ya mungkin itu aja teman-teman untuk pesanku di akhir tahun ini. Semoga tahun depan lebih baik lagi, lebih memberikan rezeki yang lebih barokah, yang lebih banyak lagi. Semoga kita selalu sehat dan semoga di 2021 apa yang kita hajatkan bisa terwujud semuanya. Amin. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah mensupport channel ini sampai sekarang hampir 50.000. Thank you. Semoga tahun depan lebih bisa bermanfaat lagi, lebih bisa banyak lagi orang yang terracuni pikirannya untuk berwirausaha atau berbisnis. Dan komen di bawah apa target kalian di tahun 2021. Aku pengen tahu, kalian bisa komen di bawah. Mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Stay safe, stay strong, never give up. Paper Claw out. Bye bye teman-teman. Thank you guys for watching. See you next video. Bye bye.